Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan hamba Tuhan GSJA Jawa Barat. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-29 dalam doa puasa. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah doa Imam Esra. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Esra pasal 9 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan di dalam kitab Esra pasal 9 ayat 5 dan sampai 11, kita melihat pada saat itu Imam Esra telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam. Dia telah membawa persembahan pendamaian, dia telah membawa persembahan korban pengampunan dosa umatnya. Pada saat itu Imam Esra telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan dari bacaan firman Tuhan inilah maka saya boleh sampaikan kembali bahwa panggilan untuk menjadi imam Allah, saudara, kita harus kembali kepada panggilan itu. Sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, kita kembali meresponi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca dalam perjanjian baru, bahwa tugas imam itu adalah tugas kita, bukan tugas imam khusus seperti di dalam perjanjian lama, tapi tugas imam adalah tugasnya kita. Di dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya boleh bacakan, demikianlah firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan bacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ini dengan jelas bahwa di dalam perjanjian baru, imam itu adalah saudara dan saya. Kita punya tanggung jawab. Mungkin selama ini kita tidak pernah menyadari, bahkan banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang sudah diselamatkan tidak menyadari bahwa mereka punya tugas tanggung jawab. Salah satunya adalah menjadi imam. Imam, tugas dan tanggung jawab seorang imam dalam perjanjian lama yang pertama adalah sebagai pengantara antara umat dan Allah. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah pendoa syafaat. Dan yang ketiga, tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah memberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dalam perjanjian baru, kita sebagai imamat rajani yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi imam, menjadi pengantara untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Momen inilah, kesempatan inilah, waktu inilah yang tepat untuk kembali kita meresponi panggilan Tuhan untuk kita berfungsi sebagai imam-imam di tengah bangsa ini. Dengan melalui apa, Bapak Ibu? Dengan melalui doa-doa kita bisa membawa doa pendamaian untuk bangsa ini. Kita bisa membawa doa pengampunan untuk bangsa ini. Seperti Esra pada waktu itu, dia mengangkat tangan dan berdoa untuk pengampunan dosa atas bangsanya. Dan Imam Esra juga minta doa supaya diampuni dosa-dosanya. Demikian kita fungsi sebagai imam. Di hari-hari ini, mari kita kembali kepada panggilan Tuhan. Sebab saudara dan saya adalah imam. Inilah momen yang paling tepat untuk kita kembali menjadi pengantara. Melalui doa pendamaian inilah kita bisa mempersembahkan doa-doa syafaat kita juga untuk bangsa dan negara ini. Demikianlah dari renungan dan bacaan firman Tuhan ini, mari sebagai umat pilihan Allah, mari kita kembali bangkit untuk menyadari bahwa saudara dan saya adalah imam-imamnya Allah dan pengantara antara umat manusia dan Allah. Kita menjadi pendoa-pendoa syafaat dan kita juga bisa memberkati bangsa ini melalui doa-doa kita. Puji Tuhan, shalom, sampai bertemu kembali, tetap